Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza dari Prodi Manajemen Kelas Manajemen J dengan NIM 2209035210552. 3501052. Di sini saya akan menjelaskan materi kerangka acuan atau Term of Reference atau TOR. Kerangka acuan merupakan rumusan pokok tujuan dan lingkup gagasan hasil dari pengkajian pendahuluan yang dituangkan dalam dokumen. Meskipun bersifat garis besar, tetapi TOR diusahakan mencakup inti masalah gagasan, sehingga konsultan yang diserahi tugas mengerti apa yang diingini oleh pemilik. Dalam pembuatan TOR ini dibutuhkan orang yang mengerti bagaimana mengerjakan sebuah TOR secara baik dan jelas, artinya bisa dipahami secara cepat oleh pengguna. Business plan dan strategi supply chain management. Salah satu peran yang mendukung kesuksesan strategi bisnis adalah pada baiknya mekanisme kualitas supply chain management atau biasa disebut dengan manajemen rantai pasok. Supply chain atau dapat diterjemahkan rantai pasok adalah rangkaian hubungan antar perusahaan atau aktivitas yang melaksanakan penyaluran pasokan barang atau jasa dari tempat asal sampai ke pembeli atau pelanggan. Supply chain menyangkut hubungan yang terus-menerus mengenai barang, uang, dan informasi. Dan adapun 5 komponen atau komponen utama atau pelaku dalam supply chain, yaitu 1. Supplier atau pemasok. 2. Manufaktur atau pabrik pembuatan barang. 3. Distributor atau pedagang besar. 4. Customer atau pelanggan. Dan 5. Retailer atau pengecer. Secara vertikal ada beberapa komponen utama supply chain, yaitu 1. Buyer, biasa disebut pembeli. 2. Transporter, disebut pengangkut dalam supply. Adapun kelompok-kelompok pemasok dikatakan berkuasa apabila 1. Didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan besar dan lebih terkonsentrasi daripada industri yang menjadi pembeli mereka. 2. Produk pengganti yang baik tidak tersedia bagi pembeli. 3. Produk pemasok penting bagi pembeli. 4. Pembeli bukan merupakan konsumen penting bagi pemasok. 5. Efektivitas produk pemasok menciptakan biaya peralihan yang tinggi bagi pembeli. 6. Pemasok merupakan ancaman serius apabila berintegrasi ke depan ke arah industri pembeli atau misalnya produsen pakaian yang memilih membuka toko pakaian sendiri. Bisnis plan dan bentuk perencanaan keuangan adalah salah satu bagian penting dalam penyusunan bisnis plan. Bisnis plan dan bentuk perencanaan keuangan atau biasa disebut dengan financial planner karena sering kegagalan suatu usaha disebabkan ketidakmampuan dalam mengelola dan khususnya merencanakan keuangan. Di sini kita akan membahas tentang perencanaan dengan berbagai seluk-beluknya. Perencanaan keuangan adalah suatu ilmu yang menempatkan kajian tentang keuangan dengan menempatkan berbagai atribut keuangan secara terkonsep dan sistematis, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam merencanakan keuangan secara umum ada 3 bentuk kategori, yaitu perencanaan keuangan yaitu 1. Perencanaan keuangan jangka pendek. 2. Perencanaan keuangan jangka menengah. Dan 3. Perencanaan keuangan jangka panjang menurut Stephen Arrows. Untuk mengembangkan suatu rencana keuangan yang eksplisit, manajer harus menentukan beberapa unsur-unsur dari kebijakan keuangan perusahaan. Perusahaan membutuhkan investasi pada aset-aset baru. Manajer harus menentukan beberapa unsur-unsur dari kebijakan keuangan perusahaan. Di antaranya 1. Perusahaan membutuhkan investasi pada aset-aset baru. 2. Tingkat pengungkitan keuangan yang dipilih untuk dipergunakan perusahaan. 3. Jumlah kas yang dirasakan perusahaan perlu dan layak untuk dibayarkan kepada para pemegang saham.
4. Jumlah likuiditas dan modal kerja yang dibutuhkan perusahaan dalam operasi sehari-hari. Dan secara umum ada 3 kondisi yang harus diantisipasi dalam pembuatan perencanaan keuangan, yaitu 1. Kondisi buruk, 2. Kondisi normal atau biasa, dan 3. Kondisi baik atau bertumbuh. Menurut Stephen A. Ross dan kawan-kawan bahwa masing-masing model dapat memiliki kompleksitas yang bervariasi, tetapi hampir semuanya akan memiliki unsur-unsur yang akan kita bahas. 1. Ramalan penjualan, 2. Laporan performa, 3. Persyaratan aset, 4. Persyaratan keuangan, 5. Penyeimbangan atau plug, dan 6. Asumsi perekonomian. Adapun tujuan dari pembuatan perencanaan dan pengendalian, yaitu 1. Suatu perencanaan dan pengendalian keuangan disusun serta dikonsep dengan tujuan untuk memperkecil risiko yang akan terjadi di kemudian hari, termasuk meminimalisir berbagai biaya yang dianggap tidak efisien yang mungkin timbul selama proses pekerjaan berlangsung. Suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang dibuat harus didasarkan atau konsep target-target atau prioritas-prioritas yang ingin dibangun. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Stephen A. Ross dan kawan-kawan bahwa mungkin hasil yang paling penting dari proses perencanaan adalah bahwa proses itu memaksa para manajer memikirkan sasaran dan membuat prioritas. Suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang dikonsep secara baik serta dijalankan dengan benar mampu memberi keyakinan kepada stakeholders kepada perusahaan, terutama para pemegang saham dan kreditor yang selama ini telah menempatkan dananya di perusahaan tersebut. Suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik mampu memberikan deteksi kepada berbagai peristiwa yang terjadi, di mana peristiwa tersebut dirasakan berbeda dari biasanya. Dan akhirnya konsep pencegahan dapat diterapkan. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Stephen A. Ross dan kawan-kawan, khususnya perencanaan hendaknya menjawab tindakan-tindakan apa yang sebaiknya diambil oleh perusahaan jika keadaan berubah menjadi sangat buruk, atau yang lebih umum lagi jika asumsi-asumsi yang dibuat saat ini tentang masa dapat memiliki kesalahan yang serius. Adapun fungsi time schedule dalam bisnis plan. Time schedule adalah jangka waktu yang dibuat untuk melaksanakan suatu rencana pekerjaan secara sistematis dan terjadwal. Ada tiga tujuan umum pembuatan time schedule, yaitu dilakukan oleh seorang manajer keuangan, yaitu 1. Memberi arah pekerjaan secara lebih terfokus dan mengedepankan penyelesaian pekerjaan berdasarkan skala prioritas. Artinya ada pekerjaan yang harus lebih didahulukan dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. 2. Diharapkan setiap pekerjaan dapat terselesaikan secara terjadwal, sehingga ini memungkinkan terwujudnya konsep efektivitas dan efisiensi yang diharapkan. 3. Dengan kualitas time schedule yang sempurna dan disusun dengan konsep manajemen keuangan modern, serta dengan mengedepankan prudential prinsipal dalam setiap perencanaan. Selanjutnya, untuk mewujudkan suatu time schedule yang baik dan terencana perlu dipahami tentang manajemen waktu atau time management. Ada beberapa poin-poin dari manajemen waktu yang dikemukakan oleh Geoffrey G. Meredith ed. 1. Identifikasi tujuan-tujuan khusus harian. 2. Motivasi dari dalam. 3. Tetapkan batas waktu. 4. Manfaatkan telepon. 5. Buatlah catatan. 6. Janganlah melakukan segala-galanya. 7. Tetapkan waktu. 8. Ajukan pertanyaan sebelum memulai pekerjaan. 9. Berorientasilah pada tindakan. 10. Berlakulah reflektif. 11. Rencanakan hari esok secara terperinci. 12. Bergurulah pada pengalaman Anda. 13. Tanyakan penggunaan waktu Anda.
Selanjutnya, contingency plan adalah perencana cadangan yang dibuat untuk mengantisipasi kemungkinan dari gagalnya inti. Contingency plan dalam perspektif keuangan diputuskan dalam bentuk mewakili cadangan aset yang bersifat dapat digunakan sewaktu-waktu. Cadangan aset tersebut bisa tersimpan dan tercatat dalam neraca di bagian aktiva, baik current asset maupun non current asset. Sekian dari saya, mungkin hanya dari itu materi yang sempat saya jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.